Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Zeki Zulfikar Mulyawan dalam acara Ustadz Aji Official dalam segmen Jamaah Bertanya, Ustadz Aji Menjawab. Sebelumnya kita opening dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kita hadirkan kepada Allah Subhanahu wa taala di mana hari ini nih pemirsa sekalian kita bisa dipertemukan kembali dalam bulan Ramadan yang penuh spesial ini gitu. Di mana kan di tahun sebelumnya juga kita sempat dipertemukan di bulan Ramadan sebelumnya dan alhamdulillah juga kita telah dipertemukan kembali di bulan suci Ramadan ini. Nah, maka dalam menyambut bulan Ramadan ini, Ustadz Aji Official tidak menyia-nyiakan kesempatan ini untuk mengeluarkan dan memberikan kepada umat mengenai seputar sakofa-sakofa Islam. Nah, maka dari itu segmen kali ini, insya Allah dalam video kali ini kita akan membahas sedikit problematika kehidupan yang ada di tengah masyarakat, mungkin dari segi pendidikan, sosial, ekonomi, hingga bernegara. Nah, ini kita kemas dalam pembahasan mengenai pertanyaan dari jemaah yang insya Allah nanti kita akan langsung bahas oleh guru kita langsung yang alhamdulillah nih pada hari ini beliau telah berada di tengah-tengah kita. Nah, tanpa mengurangi rasa hormat, baik kita sapa dulu nih guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Zeki ya? Alhamdulillah siap pastinya, Ustaz. Meskipun dengan luar biasa nih cuaca pada hari ini ya, Ustaz ya. Betul. Luar biasa di siang hari ini cerah sekali mungkin ya. Iya. Nah, Indonesia bagi beberapa wilayah mungkin sekitarnya ada yang lebih panas mungkin, tapi alhamdulillah di Purwakarta ini cuacanya seiring adem-adem sepoi ya. Nah, iya betul. Bagaimana nih kabarnya sih, Ustaz? Hari ini nih. Alhamdulillah ya, sehat walafiat, dan juga saya doakan para jamaah ya dimanapun berada, mudah-mudahan Allah senantiasa ya memudahkan setiap ibadah kita, urusan kita. Amin. Dan tentu di bulan mulia ini Allah senantiasa mengampuni dosa dan kesalahan kita. Amin ya Rabbal alamin. Luar biasa nih. Ternyata pada bulan Ramadan kali ini insya Allah pengemasan dari format JBUAM ya singkatan kita. Iya betul. Ya, Jamaah Bertanya Ustadz Aji Menjawab, kita lebih ke arah milenial nih rekan-rekan ya pemirsa sekalian nih. Iya. Nah, terkait dengan pertanyaan nih sebelum masuk ke dalam pertanyaan nih Ustadz, mengenai sebelumnya ada pembahasan kita terkait mengenai tingkat ketakwaan dan keimanan mungkin betul, ya. Betul. Banyak sekali problema terkadang di bulan Ramadan ini para umat itu terkadang masih belum mempersiapkan iman terbaiknya atau ketakwaan terbaiknya mungkin ya. Betul. Padahal pada bulan Ramadan ini sangat luar biasa gitu ya kalau kita meraihnya dengan maksimal gitu Ustaz ya. Mungkin ada fakta terkini nggak Ustaz mengenai bagaimana nih keadaan ketakwaan dan keimanan masyarakat? Terlebih lagi sekarang lagi pandemi ya Ustaz ya. Udah 2 tahun berarti kita pandemi ini. Betul Kang Jeki ya. Ya, jadi begini, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Kang Jeki yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan juga para jamaah sekalian. Betul sekali ya apa yang tanyakan tentang apa hubungan antara iman dan takwa ya. Jadi iman ini adalah sebagai pondasi. Maka setiap kali Allah Subhanahu wa taala menyerukan kepada manusia, konteks dalam ketaatan itu diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Maka iman ini akan diwujudkan ya. Jadi ibaratnya ujian di sekolah gitu ya. Jadi dengan adanya ujian itu nanti akan bisa nampak siapa yang sudah paham materinya, mana yang masih setengah-setengah dan mana yang belum gitu. Nah, iman ini kan tadi ya pengakuan gitu. Nah, pun pengakuan ini juga membutuhkan satu bentuk ujian, satu bentuk sikap gitu ya. Jadi Allah itu supaya tidak masih ambigu, samar begitu ya. Anda ini iman atau tidak sih gitu ya. Maka salah satu untuk menguji sampai di mana tingkat keimanan seseorang itu
ya maka Allah wajibkan dengan melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan ya. Betul. Nah, nanti akan kelihatan mana yang imannya palsu, abal-abal gitu ya, Nah, itu betul. dengan iman yang asli gitu ya. Betul, betul. Nah, sehingga nanti melalui ujian-ujian ini ya akan kelihatan begitu, tidak bisa lagi gitu dihindari begitu. Mana yang mukmin haqqan, mana yang setengah-setengah gitu ya, mana yang munafik atau juga yang tadi gitu imannya hanya ikut-ikutan saja gitu. Betul Ustaz. Karena emang dilema problematika di tengah-tengah masyarakat ini terkadang banyak yang mengatakan Islamnya itu KTP gitu ya. Iya, Puasa-puasa ya katakan bahasa keren sekarang mah puasanya pagi, tengah-tengah siangnya ngegodin gitu kan. Luar biasa gitu ya Ustaz ya. Masya Allah gitu. Ya, Padahal yang kondisi tersebut itu bukan untuk usia yang belum balik gitu ya. Ternyata ini ada juga kasusnya yang sudah balik gitu ya. Nah, itu kan mungkin cerminan dari keimanan dan ketakwaan individu tersebut ya gitu ya. Iya. Luar biasa. Jadi begini ya Kang Jeki ya. Jadi kenapa setiap kali Allah Subhanahu wa taala ya menguji keimanan itu dengan perintah agama ya. Di sana ada al-amru dan di sana juga an-nahyu. Al-amru itu adalah perintah, an-nahyu itu adalah larangan. Nah, kenapa? Sebab memang agama ini batas-batas. Agama ini aturan gitu ya. Agama ini bicara masalah boleh dan tidak. Maka ketika bicara masalah boleh dan tidak, itu bukan kata nafsu kita. Bukan keinginan kita, tapi harus kata Allah yang menciptakan manusia. Nah, kenapa? Nanti ujungnya itu la'allakum tattaqun. Semoga dengan kita taat itu menjadi manusia yang takwa ya. Sebab iman itu hakikatnya adalah untuk menguji di mana tingkat ketaatan seseorang begitu. Nah, jadi ini adalah seleksi begitu ya. Sama dengan halnya pandemi ini sebetulnya. Jadi Ramadan ada kesamaan dengan pandemi nih tadi ya, bicara pandemi. Ya kalau pandemi itu yang diuji kan tingkat imun tubuhnya gitu ya. Siapa yang kuat, siapa yang sehat, dan siapa yang sakit gitu. Nah, ketika ya betul. Jadi sebetulnya kan yang disalahkan bukan pandeminya. Betul. Nah, ketika misalnya pandemi itu ada, ya tinggal bagaimana nanti Allah akan menguji. Siapa yang pola hidupnya baik, yang sehat, mana yang setengah-setengah gitu ya. Ketika ada ancaman atau pandemi ini nanti mana yang dia bisa melawan. Nah ya, imun tubuhnya yang sehat, imun tubuhnya yang baik, siapa yang makannya terjaga, siapa yang siang malamnya terjaga atau tidak gitu ya, istirahat dan lain sebagainya. Nah sama gitu ya. Jadi ibarat pandemi dengan bulan Ramadan itu adalah konteksnya ujian gitu. Betul. Ujian keimanan. Nah, mungkin kalau puasa ini adalah ujian keimanan dalam konteks tadi ya, zahiran wa batinan. Tapi kalau untuk konteks pandemi inilah ujiannya dalam konteks bagaimana dia pola-pola hidupnya gitu ya. Nah, maka kenapa nanti di sana ada kesamaan? Sumu tasihu. Saumlah kalian, puasalah kalian maka akan sehat. Nah, begitupun juga ya dengan pola-pola adanya pandemi saat ini, orang kan tadi ya disiplin ya K3 apa istilahnya itu ya kesehatan, social distancing, prokes, pakai masker begitu ya. Nah sama gitu. Nanti dengan saum ini kita akan kembali begitu dikuatkan imun tubuhnya dengan disiplin kita melaksanakan ibadah saum ini. Nah betul Ustaz. Terkait nih ada juga nanti sedikit bahasan di pertanyaan dari jamaah juga terkait dengan pandemi juga nih. Betul. Pandemi dan juga terkait dengan aturan gitu. Kita terkait dengan aturan. Soalnya ternyata dalam pandemi ini juga terlebih banyak sekarang anak-anak sekolah itu kegiatan sekolahnya itu daring ya Ustaz ya. Betul, iya. Jadi sepenuhnya itu dilakukan dengan proses online gitu ya Ustaz. Betul, iya. Nah, apalagi terlebih sekarang di bulan Ramadan sangat mendukung sekali untuk anak-anak itu malas untuk keluar kan. Keluarnya ini kan dulu mah kalau yang saya rasakan gitu di masa kecil bareng bersama teman-teman itu kalau setelah subuh duduk lagi mukul-mukul bedu gitu ya di masjid gitu. Betul. Terus kita bersama-sama juga datang ke pesantren kilat, tadang bersama gitu. Nah, tapi kali ini ternyata ada tren terbaru nih dalam pandemi saat ini itu ternyata anak itu disibukkan itu di rumah gitu ya. Nah, terkait dengan online ini pasti nggak jauh berhubungan dengan gadget ya Sad ya, gadget. Nah ini kita juga kedapatan pertanyaan nih dari salah satu jamaah kita. Pertanyaannya boleh saya bacakan ya Sad ya? Iya, mangga silakan. Terkait mengenai bagaimana nih Sad tanggapan dan juga masukan nih Sad dalam pandangan Islam terhadap anak-anak termasuk anak saya ini yang mulai kecanduan terhadap gadgetnya nih Ustaz. Karena mungkin
bagi orang tua atau sang orang tua anak tersebut ini merupakan efek yang negatif nih Ustaz, karena kecanduan tersebut. Ya, baik ya. Terima kasih ini ya yang sudah bertanya, dan juga insya Allah ya pada kesempatan kali ini kita akan bahas ya. Baik para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam pembahasan yang sedang kita kaji ya, Kang Jeki, kita kan mengambil hikmah dan pelajaran dari kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam ya. Nah, di sana para ulama menggali gitu ya tentang apa musabaqah permainan yang boleh dan yang tidak boleh. Oh, begitu. Ternyata di situ ada kaitannya juga. Ada ya. Jadi kisahnya ketika Nabi Yakub ya dengan berat hati gitu ya mengizinkan Nabi Yusuf diajak bermain sama kakak-kakaknya. Kemudian di sanalah mulai begitu ya kakaknya itu melakukan drama-drama kebohongan. Ya, rencana jahat yang sudah direncanakan itu ternyata memang bisa diaktualisasikan. Nah, di sana kan apa drama kebohongannya? Wahai ayahku gitu ya, kami sempat lalai begitu. Saat kami main fokus dan Yusuf kemudian menjaga barang-barang kami. Nah, saat itu ya kami nggak sadar begitu ada serigala yang menerkamnya. Nah, melalui ayat itulah gitu ya para ulama mengistinbat ya bagaimana yang disebut dengan permainan itu. Pada prinsipnya permainan itu boleh begitu ya. Jadi musabaqah permainan-permainan itu boleh ya. Nah, cuman yang tidak boleh itu kalau ada unsur spekulatif. Ya, jadi permainan yang di sana ada unsur spekulatif ya, judi gitu ya bahasanya itu. Nah, itu tidak boleh. Itu yang satu. Yang kedua juga permainan yang tidak boleh itu yang memang dia akan gitu ya menstimulus gitu ya, stimulus adanya kecanduan. Ya, kecanduan, ketergantungan, tidak bisa lepas. Nah, itu apa? Gadget gitu ya, game ya. Dan lain sebagainya. Nah, sehingga apa? Permainan musabaqah dalam konteks ya ayat tadi ya ulama menyimpulkan bahwa setiap permainan yang di sana ada unsur spekulatif alias judi gitu ya, ada untung, ada rugi gitu ya. Apalagi kalau sudah tadi begitu ya. Nah, nanti ada yang menang, ada yang kalah dalam konteks untung rugi, bukan hanya menang kalah dalam yang biasa gitu ya. Nah, itu tidak boleh. Yang selanjutnya tadi ya terkait dengan ada stimulus supaya dia itu tidak bisa lepas gitu. Kemudian juga selanjutnya dia menjadi kecanduan itu pun juga tidak boleh. Sampai dia akan efeknya bahaya ya. Bahaya bagi psikologinya, bahaya bagi perkembangan otaknya, bahaya bagi tadi ya. Harusnya kan anak itu mencoba gaul begitu ya. Sosial gitu. Tuh, bersosial begitu. Seperti dulu kita main-main yang tradisional itu bagus. Betul. Ya, kayak main ucing sumbut ya, kemudian main galasin, main bon-bonan ya, main bola. Nah, itu bagus begitu. Tapi kalau yang tadi merusak otak, kemudian dia tidak gaul ya, jadi menciptakan situasi yang anak itu tidak seperti anak gitu. Nah, itu yang nggak boleh. Betul. Kenapa disulutnya oleh tadi permainan yang memang hanya tadi ya membuat anak itu tidak melakukan aktivitas yang normal begitu ya. Betul. Nah, itu satu. Yang selanjutnya adalah terkait dengan hukumnya gitu ya. Saat kita ngasih gadget handphone ke anaknya itu. Nah, kita kiaskan dengan surah An-Nisa gitu ya. Wa'atul di surah An-Nisa itu dikatakan bahwa berilakanlah oleh para wali itu harta kekayaan kepada anak yatim ya. Ya, anak yatim ini kan anak yang masih di bawah pengawasan gitu ya. Nah, sehingga apa? Sehingga harta warisnya itu nanti diberikan ketika sudah dewasa gitu. Gitu, fadfa'u ilaihim amwalahum gitu ya. Nah, itu pun juga setelah diuji ya, hatta idza balagun nikah, sampai dia mau menikah, balik mau menikah ya gitu. Nah, maka inilah yang menjadi landasan gitu ya, alasan kenapa para ulama itu bahwa handphone itu dikiaskan dengan harta, di mana harta ini harus dipegang, dikelola oleh orang yang sudah cakap, balik dan dia sudah teruji begitu. Sama halnya dengan anak misalnya mau jual beli itu kan nggak bisa, belum sah begitu. Sebab dia memegang uang, khawatir akan ditipu atau dikelabui oleh pedagang yang sudah dewasa. Nah, inilah yang menjadi landasan. Maka kapan sesungguhnya anak itu boleh ya mengoperasionalkan, memiliki handphone begitu ya. Ya idealnya tadi gitu ya, pada usia sudah balik dan dia sudah bisa membedakan mana ini harta, mana ini bahaya, mana ini tidak begitu. Nah, ya, itulah yang menjadi patokannya. Sehingga kan kalau kita melihat ke sana ya, sesungguhnya kan kalau diibaratkan bahwa ya handphone ini adalah pisau atau api yang akan membahayakan gitu ya.
Sehingga nanti semua itu ada waktunya, semua ada saatnya gitu. Nah, kesalahan kita ini biasanya adalah gitu ya, kita tidak tahu kapan fase-fase proses perkembangan anak Nah, itu. itu betul. Sehingga belum saatnya sudah dikasih Iya. gitu. Sehingga jangan salahkan anak kalau memang efeknya itu ya menjadi luas dan juga mengancam kepada proses atau juga pertumbuhan yang lainnya. Iya. Betul. Emang sih betul, saat sedikit juga saya menyampaikan fakta nih dari kecanduan anak-anak terhadap gadget ya. Terlebih lagi emang sekarang itu kecanduannya itu terhadap game ya. Betul, ya. Fakta-fakta game saat ini itu menciptakan stimulus kepada anak itu kecanduan layaknya zat adiktif ya. Kalau nikotin. Jadi emang otak itu ternyata kalau istilah Sundanya dedeyeun ya. Jadi emang ternyata pemikiran kita itu bisa terstimulus dengan secara tidak sadar gitu oleh permainan tersebut ya. Dan betul juga emang ternyata fakta-fakta di gamenya itu menciptakan kondisi anak itu tidak sesuai seperti anak normalnya gitu ya. Karena emang permainan-permainan saat ini itu banyak rupanya gitu. Bahkan sang anak pun bukan diajarkan menang kalah saja, melainkan ada trading juga, jual beli itu ya saja. Nah itu luar biasa sekali ini. Kemudian yang paling bahaya itu adalah menyulut emosi. Jadi biasanya anak yang sudah kecanduan dengan gadget, game itu emosinya cepat naik gitu ya. Cepat naik pitam gitu, cepat marah ya. Kemudian kalau ada keinginan itu harus dikabulkan ya. Kalau belum dia nangis-nangis ya, meronta-ronta gitu. Itu efeknya. Benar. Kasusnya juga sampai dulu ada yang sampai masuk rumah sakit jiwa ya. Karena luar biasanya itu akibat kecanduannya itu ya gitu. Maka ini ayah ibu ya, terutama mobil khusus ayahnya ini ya hati-hati sekali lagi begitu ya. Jadi ajarilah anak itu sesuai dengan ala qadri ukulihim, sesuai dengan fasenya. Ajarkan anak itu sesuai dengan kapasitasnya. Jadi sesuatu yang belum saatnya jangan coba-coba ya, diajarkan. Ya contoh kayak silat misalnya, silat itu bagus, tapi kalau ya diajarkan pada anak yang belum saatnya, maka nanti akan diselewengkan ya. Pisau ini akan manfaat kalau dipakai oleh ibu-ibu masak. Tapi kalau pisau ini digunakan main-main oleh anak 3 tahun jadi bahaya. Api juga sama ya. Jadi semua ada waktu, ada momennya, ada kesempatannya. Itulah proses pendidikan. Semuanya seperti anak tangga ya, begitu. Luar biasa sekali ya. Itu mungkin sedikit penjelasan pertanyaan dari salah satu jamaah kita mengenai bagaimana penyikapan untuk memahami kondisi anak ketika kecanduan oleh gadget. Nah mungkin tadi itu sedikit pembahasan, mungkin ranahnya lebih di individu ya, di area keluarganya sendiri gitu ya. Karena emang meskipun ternyata sekarang itu peranan orang tua itu udah ada yang lebih aktif gitu ya, sampai gadgetnya itu tidak dikasih ataupun gadgetnya dikasih dengan aplikasi tertentu, si HP-nya itu terbatas untuk penggunaan aplikasi anak gitu ya. Tapi masih aja kecolongan ya gitu ya seorang orang tua itu ketika mendidik seorang anak. Nah mungkin tadi juga ada beberapa faktor yang bahwasannya standar kita dalam mendidik anak itu kita kembalikan lagi juga ke Al-Quran gitu ya. Betul. Karena sekarang itu banyak mungkin masyarakat di luar itu ketika parenting itu mereka itu mengambil keilmuan dari yang lain gitu ya. Betul, bukan datang dari Islam gitu ya. Jadi tercampur-campur gitu ya. Iya betul. Nah, makanya ini pun sepertinya ada peranan selain individu yang mengcover para orang tua ini untuk bisa menciptakan generasi anak-anak yang gemilang ke depannya mungkin ya Ustaz. Nah itu kira-kira apa nih Ustaz? Mungkin tadi kita lebih di ranah individunya, mungkin ada yang lebih dari individunya. Kegemilangan ya masa depan generasi kita itu memang banyak ya faktornya gitu ya. Kalau kita bicara masalah pendidikan kan ada faktor sifatnya individu, kemudian keluarga, masyarakat, ya negara, bahkan dunia gitu. Nah, sebab yang satu dengan yang lainnya ini sesuatu yang tidak bisa dipisahkan gitu ya. Kaitan. Ya, jadi memang kenapa dalam Islam itu ya yang disebut dengan kesalehan itu tidak hanya bisa diciptakan oleh individu gitu ya, tetapi ada faktor yang terkait dengan sistem gitu ya. Nah, contoh misalnya ya saat ini ya kenapa kita kondusif melaksanakan ibadah saum ya memang ditutup gitu ya. Ada surat edaran ya pemerintah daerah untuk menutup semua makan-makan ya, restoran ya, kemudian juga klub malam dan lain sebagainya. Sehingga kan kondusif gitu. Nah, inilah pentingnya antara Islam dan kekuasaan. Pentingnya Islam itu pakai kekuatan ya.
Jadi andai saja Nabi Muhammad SAW tidak hijrah ke Madinah, ya itu tadi begitu ya, mungkin tidak akan ada yang disebut dengan Futuh Makkah. Kan Futuh Makkah itu kan tadi begitu ya, bagaimana saat itu Makkah sudah mulai melemah, sedangkan daulah Islam di Madinah sudah mulai menguat dan Rasul semakin kuat gitu ya, para sahabatnya. Nah, dengan demikian maka terkait dengan pendidikan juga sama, pada ujung-ujungnya adalah ada wilayah-wilayah yang memang senang atau tidak senang harus dipaksa. Iya. Sebab yang disebut dengan kebaikan itu ya dalam tanda petik dipaksa dalam kebaikan. Nah, betul. Nah ini pun juga sama gitu ya. Kadang saya suka sedih gitu. Ada orang tua yang Ustaz saya nggak bisa maksa anak saya untuk ambil handphonenya gitu ya, untuk matikan televisinya gitu. Yang padahal sama sebetulnya. Dipaksa itu bisa positif, bisa negatif. Dalam waktu yang sama ketika orang tua tidak bisa memaksa anaknya dalam yang positif, maka hakikatnya dia dipaksa kepada yang negatif. Nah, ini yang tidak dipahami. Ya, termasuk tadi begitu ya. Kalau kita tidak punya hijab gitu ya, benteng gitu ya. Bagaimana ku anfusakum wa ahlikum. Nah, itu kan? Nah, betul. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum ya. Ku itu jagalah, peliharalah gitu ya. Proteksi gitu bahasanya. Perisai ya. Junah tadi. Ku anfusakum, satu itu ya perisai yang mesti ada dan kuat itu yang tidak boleh bobol, itu iman ya. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum gitu ya. Jagalah dirimu ya. Wa ahlikum, setelah kita ini menjaga perisai diri kita, kemudian masuk ke lingkup keluarga gitu ya. Apa yang mesti kita jaga itu ancaman api neraka, bukan ancaman yang lain. Nah, saat ini bentuk penyimpangan, bentuk supaya manusia itu terjerumus kepada api neraka lewat godaan setan, ini banyak aspeknya, ini banyak unsurnya. Nah, maka kebobolan seorang ayah, bobolnya keluarga, bobolnya masyarakat, bobolnya negara ini menyebabkan kondisi situasi yang tidak menentu ya. Betul. Nah, gitu. Jadi proteksinya apa ya? Semua level tadi gitu ya. Benar. Proteksi hampir semua level. Jadi di sana kesalehan itu akan tercipta ketika memang kondusif, lingkungannya memang sangat mendukung begitu. Emang ternyata para pemirsa sekalian luar biasa. Emang selain kondisi keluarga yang mempersiapkan sang anak pertumbuhannya itu terjaga, ternyata lingkungan yang lebih besar itu hingga negara itu ternyata harus juga memfasilitasi yang terbaik gitu ya, Seth? Iya betul, sangat begitu ya. Sebab memang ada satu ketentuan agama ya yang tidak bisa dijalankan, dieksekusi kecuali dengan kekuasaan. Nah, kan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman gitu ya. Jadi kalau dalam konteks hati itu adalah level iman yang paling lemah gitu ya. Tapi kalau konteks kekuasaan itu ada yang paling tinggi gitu. So, nanti ada penyelesaiannya itu, ada yang sifatnya bisa individu, ada yang tidak bisa individu dan hanya dengan kekuasaan. Dan ini mudah-mudahan ya melalui momen Ramadan ini ya kita juga mengingatkan sebuah pemangku kebijakan ya untuk yuk sama-sama selamatkan. Yang diselamatkan itu bukan hanya tugas ayah, tapi tugas pemimpin juga menyelamatkan rakyatnya gitu ya. Bagaimana kita semua dijauhkan dari ancaman siksa api neraka gitu ya. Dan zalik ya. Jangan sampai juga nih kita terjerumus terpaksa menuju neraka. Ada istilah zaman sekarang mah lebih baik terpaksa masuk surga. Iya, betul. Sukarela menuju neraka gitu ya. Luar biasa sekali ya Sad ya. Sampai ada istilah seperti itu karena ya mungkin kondisi saat ini itu fakta yang terjadinya seperti itu ya Sad ya. Betul. Ya memang tadi gitu ya, hal-hal yang sekali lagi ya saat ini tadi dengan globalisasi ya, dunia semakin terbuka, informasi semakin mudah diakses ya. Kemudian menggenggam dunia dengan tangan gitu ya. Ya, sedangkan dalam waktu yang sama imun iman kita belum siap gitu. Benar. Maka sudah gitu ya. Jadi bagaikan tsunami gitu ya, menghantam semua gedung-gedung yang kecil itu tak tersisa gitu ya. Luar biasa aduh. Ya. Masya Allah ya, ternyata kita bahas nih mengenai dari mulai iman, takwa hingga kecanduan gadgetnya seorang anak itu ternyata luar biasa nih, banyak problematika yang terjadi mungkin ya. Iya. Tapi sepertinya nih Stad, kayaknya tidak cukup nih kalau pembahasan kita bahas lebih detail lagi dalam pertemuan ini mungkin ya. Iya. Nah, baik kepada para pemirsa yang telah hadir dalam video ini, insya Allah kedepannya juga kita akan senantiasa melaksanakan salah satu segmen program di Ustadz Aji Official, yaitu Jamaah Bertanya, Ustadz Aji Menjawab.
Nah mungkin sebelum penutupan ini mungkin ada sedikit closing statement nih Ustaz mengenai fakta pendidikan terhadap generasi penerusnya nih, generasi penerus kita nih. Iya. Gimana? Ya baik, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi inti pendidikan itu adalah membangun kesadaran manusia kepada penciptanya. Siapa? Ialah Allah Subhanahu wa taala. Sebab pendidikan dalam Islam disebut dengan at-tarbiyah, itu asal kata dari robba yarubu ya, yang pada kesimpulannya adalah bagaimana mengenalkan Allah kepada manusia dalam semua aspek kehidupan. Maka kunci ya pendidikan itu adalah mengenal Tuhannya, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan demikian maka ya untuk mewujudkannya ya tidak lain dan tidak bukan kecuali bagaimana ya kalau kita ingin mendidik anak kita kenal Allah, maka ikutilah bagaimana Allah mengenalkan zatnya lewat lisan Nabi Muhammad SAW dalam ayat-ayat Al-Quran. Kemudian yang selanjutnya adalah pendidikan juga tidak bisa sukses hanya dengan sendirian saja. Jadi ancaman goal pendidikan itu bagaimana fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu loh ya. Jadi 3 visi, dunia selamat, akhirat selamat, dan ya, masuk surga gitu ya. Terbebas ancaman siksa api neraka. Itu saja mungkin Kang Jeki ya untuk segmen podcast ini gitu ya. Terima kasih. Iya. Azi atas perbincangan di session Jamaah Bertanya Ustadz Aji Menjawab kali ini. Mungkin kepada para pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jikalau ada pertanyaan lagi yang mau diajukan untuk bisa kita angkat kembali di segmen Jamaah Bertanya Ustadz Aji Menjawab ini, bisa nanti para pemirsa sekalian mengirimkan pertanyaannya ke akun-akun official Ustadz Aji Ahmad Tajuddin yang bisa diakses salah beberapa di antaranya seperti di Instagram Ustadz Aji Official, ataupun juga kepada akun Facebook di Ustadz Aji Ahmad Tajuddin. Ataupun juga bisa di chatting aja di kolom komentar di channel YouTube kami ini. Nanti pertanyaan tersebut akan kami tampung dan kami akan diungkit, dibahas dalam segmen segmen JBWM ini. Gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan waktu ini. Sebelum akhiri, saya ucapkan dulu permohonan maaf kepada rekan-rekan, pada pemirsa sekalian yang telah hadir dalam acara ini. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah. Dan juga kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.